guys, sekarang kita udah selesai bikin donatnya. Sekarang waktunya kita goreng. Ini adalah bahan-bahan yang bakal kamu butuhin untuk bikin donat kentang. Ada ragi, unsalted butter, vanilla essence, garam, telur, terigu. Ada gula juga, ada susu bubuk, dan baking soda dan baking powder. Dan yang pastinya kentang rebus. Nah, ini kita kupas dulu kentangnya guys, kulitnya. Gue di sini pakai 2 buah kentang ukuran sedang. Nah, setelah kentang dicuci, kita belah 2 untuk mempercepat proses rebus. Supaya matangnya cepat sampai dalam guys. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama sampai kentangnya itu matang lembek atau lembyut gitu guys. Sekalian nunggu kentangnya matang, yuk kita siap-siapin bahan-bahan selanjutnya. Gue pakai tepung terigu biasa nih guys, sebanyak 250 gram. Terus juga kita bakalan butuh gula pasir sebanyak 70 gram. Lalu susu bubuk guys, 30 gram susu bubuk. Oke. Terus selanjutnya itu baking powder. Di sini gue pakai 7 gram baking powdernya. Dan di sebelahnya ini gue tuangin baking soda sebanyak 3 gram. Dan juga unsalted butter sebanyak 15 gram. Ini harus suhu ruangan ya guys, unsalted butternya, jadi jangan dingin, harus didiemin beberapa jam dulu di luar kulkas. Nah, kentangnya udah matang nih guys, kita masukin ke tempat kita bakalan ngadon. Kita hancurin, kita halusin ya guys. Ini di sini gue pakai hand blender supaya prosesnya lebih cepat. Bisa juga kamu pakai batu ulekan atau apapun itu, pokoknya sampai halus. Sekarang kita masukin gula pasirnya guys ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Kita halusin juga pakai hand blender supaya lebih cepat tercampur. Dan kita masukin juga sedikit garam. Dan kita blend lagi supaya semuanya rata. Sekarang kita masukin susu bubuk bersama dengan kentang dan gula dan garam yang sudah ada di dalam mangkuk besar ini. Kita aduk-aduk lagi dengan hand blender dengan rata. Ini bisa juga diaduknya pakai spatula ya guys. Nggak harus juga pakai hand blender, yang penting rata aja. Dan sekarang kita masukkan 1 butir telur ke dalam mangkuk adonan ini. Dan kita masukkan juga baking soda dan baking powder. Lalu kita masukkan unsalted butternya yang sudah nggak dingin ya, yang suhu ruangan unsalted butternya. Terus kita aduk deh semuanya, kita campurkan sampai rata.
Nah, sekarang ini udah tercampur semuanya dengan rata, guys. Sekarang kita bersihin sisa-sisa yang menempel di hand blender dan kita lanjutkan kerjanya hanya dengan spatula aja cukup. Sekarang waktunya kita masukin tepung terigu. Kita masukinnya 3 kali ya guys, jangan langsung sekaligus supaya tercampur dengan sempurna terigunya. Nah, kita masukin kembali tepung terigunya untuk kedua kalinya. Dan kita aduk rata kembali. Jangan salah fokus sama Kaiden di belakang yang minta buka kulkas ya guys. Nah, sekarang kita masukin semua sisa terigu yang tersisa ke dalam adonan yang ada di dalam mangkuk besar. Nah, ini kita aduk sampai sekiranya udah nggak bisa kita aduk lagi pakai spatula. Nah, kalau adonannya udah seperti ini guys, udah tidak memungkinkan kita lanjutkan bekerjanya dengan spatula. Kita biarin dulu. Sekarang kita timbang ragi. Di sini gue pakainya ragi fresh. Kalau misalnya ragi freshnya ini nggak ada di tempat lu, kalian bisa pakainya Fermipan ya guys. Kita pakai 7 gram ragi fresh. Nah, kita hancur-hancurin seperti ini supaya nanti gampang ratanya di dalam adonannya guys. Karena ini teksturnya itu seperti brem kalau ragi fresh ini. Sekarang kita taruh tepung terigu di atas marmer untuk kita memulai adon pakai tangan. Kita uleninya pakai tangan guys. Nah guys, karena adonannya ini masih lengket di tangan saat kita ulenin, kita harus tambahin terigu sedikit-sedikit sampai adonan ini benar-benar nggak nempel lagi di tangan kita, sampai kalis. Di sini gue tambahin sedikit tepung terigu lagi karena dia masih nempel di tangan guys. Pokoknya sampai nggak nempel lagi ya guys adonannya di tangan kita saat kita ulenin. Sekarang gue bakal taburin ini ragi freshnya beberapa kali juga. Ini gue masukin separuhnya dulu, lalu kita ulenin lagi supaya merata di dalam adonannya. Setelah kita uleni beberapa saat, sekarang kita masukin sisa semuanya, sisa ragi ke dalam adonan, lalu kita ulenin kembali supaya semuanya menyebar dengan rata ke dalam adonan. Ini karena masih lengket nih guys adonannya, jadi kita tambahin sedikit lagi tepung terigu. Nah, ini adonannya udah kalis nih guys, udah nggak nempel lagi di tangan. Sekarang kita masukin lagi, kita simpan di dalam wadah, di dalam mangkuk besar tempat kita ngadon pertama tadi nih. Nah, jangan lupa dikasih terigu ya guys, mangkuk besar atau wadahnya ini supaya adonannya nggak lengket. Ini gue nggak kasih lagi karena masih ada terigu-terigu yang lengket yang menempel di dalam mangkuk besar ini bekas adonan awal.
Sekarang kita tutup adonannya pakai plastik wrap supaya tidak ada udara yang masuk, supaya adonan kita nggak kedinginan, supaya raginya ini bekerja dengan benar, dengan baik dalam suhu yang stabil, yang hangat. Nah, kita tutup lagi nih guys, bisa pakai kain lap atau pakai handuk gitu. Hai guys, udah 1 jam nih adonannya kita diemin. Kita lihat yuk guys, kira-kira adonannya ngembang apa enggak, dan sekalian juga kita bakalan bentuk bulat-bulat bentuknya donat pastinya ya. Nah, ini dia adonan kita. Wow. Jadinya besar. Nah, sekarang gue bakalan nyetak adonannya ini dengan gelas dan pakai roll juga supaya dia itu bentuknya sempurna donatnya guys. Dan tutup botol ini gue pakai untuk bolongin tengahnya itu loh, bolongannya donat yang di tengah. Ini kan udah ngembang 2 kali lipat nih adonan kita. Jangan lupa taburin terigu ya guys di atas marmer supaya adonannya nggak lengket. Dan tangan kita juga jangan lupa. Jangan lupa rollnya kita balurin terigu juga nih guys, supaya nggak lengket di rollnya. Nah, ini baking paper yang udah gue gunting-gunting kotak-kotak sebesar ukuran donat. Supaya nanti nggak lengket guys. Jangan lupa pinggir-pinggir gelasnya kita taburin terigu juga supaya nanti nggak lengket pas proses pemotongan donat seperti ini nih, pas penyetakan donatnya. Sekarang gue bakalan bolongin tengahnya, terus langsung kita taruh di baking paper supaya nggak nempel kemana-mana nih guys donatnya. Sisa adonannya kita satuin semua dan kita roll lagi supaya semuanya halus dan rata untuk dicetak kembali ke bentuk donat. Dan mulai kita bentuk kembali ke bentuk donat guys. Dan diulang terus sampai adonannya habis. Nah guys, ini adalah hasil donat kita hari ini. Wow, perfecto.
Nah guys, sekarang kita udah selesai bikin donatnya. Sekarang waktunya kita goreng. Ini jadinya 16 donat. Sebenarnya ini normalnya itu bikinnya 15 karena ini ketebalannya beda-beda kalau teman-teman bisa lihat. Ini donatnya itu lebih tipis dibandingkan donat yang ini misalnya. Ikan. So, biasanya itu jadinya normalnya 15. Jadi ya kurang lebih 15, 16, 17, 14. Tergantung ketebalan donat itu sendiri. So, sekarang kita goreng dengan api kecil supaya matangnya itu sampai ke dalam dan luarnya nggak gosong. Nah, ini dia hasil donatnya guys. Bisa kalian lihat ke dalamnya itu mateng, rotinya itu lembut banget guys. Dan apalagi kalau dimakan anget-anget itu perfecto deh pokoknya. Dan ini sisa donatnya bakalan gue simpan di kulkas. Dan ini bisa sampai tahan 1 minggu guys di kulkas. Jadi fresh terus. Kalau mau makan atau mau merienda, mau cemilan sore, itu tinggal goreng. Jadi donatnya anget terus, lembut terus, baru terus. Yuk kita masukin kulkas. Nah guys, begitulah cara gue bikin donat. Ini resepnya dari adik gue yang paling kecil di Indonesia. Adik gue paling bontot. Donat kentang anti gagal dan empuk banget guys. Nah jadi donatnya ini sisanya gue ini gorengnya cuma 4 aja. Jadi setiap hari bakalan gue goreng kapanpun mau dimakan. Jadi kayak fresh terus gitu loh guys, lembut terus. Dan donat ini adonan tadi yang gue masukin kulkas itu tahan 1 minggu di kulkas guys. Jadi gue bikin itu untuk 1 minggu, kayaknya sih nggak nyampe sih ya. 16 pieces untuk 1 minggu itu kayaknya enggak deh. So, dan juga baking papernya itu yang gue gunting-gunting kotak-kotak itu bisa dipakai lagi untuk next time. Lu simpen aja next time kalau lu mau bikin donat lagi. Jadi nggak perlu buang terus ambil baking paper yang baru karena dia itu bisa dipakai lagi. Thank you for watching guys. See you in my next video. Adios. Kayaknya lagi bad mood ya, baru bangun tidur siang. See? Sito mama. See you in my video. Adios. Adios nak. No quieres, no?